dari Umar bin Khattab. Nabi minta doa dari Umar bin Khattab. Ini sahabat, ini Nabi yang doa dan aminnya nggak pernah ditolak. Apa fungsinya? Bukan buat Nabi, tapi Nabi ingin mengajarkan untuk kita jangan malu-malu minta doa dari siapapun, karena kita nggak tahu dari mulut siapa doa diterima. Betul nggak? Nabi minta doa dari Umar bin Khattab, hadis sahih kok. Jadi bentuk ketawaduannya. Terus yang kedua, biar doa itu cepat diijabah, kita butuh wasilah, butuh perantara. Salah satunya bertawasul dengan tempat-tempat yang berkah. Dan kita nggak tahu siapa aja yang pernah datang di sini. Dari sekian juta orang yang sholat, nangis, wafat, sujud, mungkin dia lebih baik dari kita. Maka kata guru mana, inti begitu masuk ke kuburan itu bilang, ya Allah, aku bertawasul dengan kemuliaan tempat ini, kemuliaan orang-orang mulia yang pernah membangun tempat ini, termasuk sholat. Kemuliaan orang-orang yang pernah sholat dan beribadah ke sini, semua orang yang berziarah ke sini, aku bertawasul dengan semua kebaikan mereka, kabulkan hajat niatku, pasang niat Al-Fatihah. Jadi wasilah kebaikan-kebaikan orang soleh ini doanya cepat dijawab. Itu bentuk wasilah. Dan tawasul itu hukumnya sunnah. Bertawasul dengan amal kebaikan, bertawasul dengan orang-orang soleh, itu bentuk sunnah. Indal wahabi minta katanya, minta harus kepada Allah. Idza aradta hajatan, ya, jika kamu punya hajat, turidu qalabaha minhu. Kamu idza aradta hajatan ilallah azza wajalla, kalau kamu punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, turidu qalabaha minha, kamu ingin hajatmu dikabulkan. Di dalam kitab apa enggak lupa. Ada syaratnya. Yang pertama adalah fatawaddo wa ahsinil wudu. Syarat doa diijabah. Wudu sempurnakan. Kemudian apa? Warka rak'atain. Ya, dalilnya apa? Wasta'inu bisabri wassalam. Yang ketiga, wasni 'alallah azza wajalla. Puji Allah. Dalilnya apa? Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Sebut nama Allah dalam doa. Setelah wasni 'alallah apa? Yang berikutnya, wasalli 'ala nabiyil mustafa. Jangan lupa masukkan salawat kepada Nabi, dan hajatmu akan diterima. Nabi yang makin diterima dalam kitab itu disebutkan, baca doa yang diajarkan Nabi. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmah, Nabi yang nyuruh, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi yang menyuruh kita bertawasul dengan namanya semasa hidupnya. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika fayaqdi li hajat. Sebutkan hajat. Itu cepat doanya dijawab. Dalam kitab itu dijelaskan. Masalah Ibn Qudamah apa itu? Kalau lupa kitabnya. Nanti yang pasti akan jadi catatan. Jadi syaratnya yang pertama, tips untuk doa biar diijabah, satu, wudu sempurnakan. Karena wudu itu kharajat kulli khati'atin min jasadi, dia merontokkan dosa-dosa yang membuat doa kita nggak diterima karena faktor dosa yang menjadi penghalang. Jadi cara cerdasnya, rontokkan dulu. Kedua, warka rak'atain. Ini kalau Ustaz Rahmat kupas, ini bisa 1 bulan kajian. Ya. Jadi judulnya adalah tips doa cepat dijawab. Jadiin jadiin judul buku ini kayaknya. Bisa jadi buku nih. Buku badan. Kiat agar doa diijabah. Ada kitabnya, nanti yang pastikan kitabnya ada halaman. Kemudian pertama wudu. Kupas tentang wudu. Wudu itu panjang manfaat, banyak manfaat. Ya, saking pentingnya wudu, disunahkan kita kalau mau tidur berwudu. Ya, kalau kita tidur dalam keadaan berwudu, malaikat mendoakan kita, Allahumma anfir bi fulan fa innahu batata. Ya Allah, ampuni, jaga fulan bi fulan karena tidur dalam keadaan suci. Kalau seandainya dulu anak punya guru bilang, inti mau tidur, inti nggak wudu, inti nekat. Inti yakin nggak itu inti besok bangun? Mungkin itu tidur inti yang selama-lamanya. Inti nggak malu ketemu Rasulullah, inti nggak akan malu ketemu Allah. Ketika inti dimatikan, dibangunkan masih ada noda yang menempel di badan inti. Kita tidur, bangun tidur ada belek di mata, ketemu istri aja malu, apalagi
kita dibangunkan nanti pada saat di akhirat ada noda yang menempel di badan kita, kita mau taruh di mana wajah ini dan Allah. Jadi jangan nekat. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin berwudu. Sampai sekarang Anda jaga itu semaksimal mungkin Anda jaga wudu. Jadi kalau seandainya inti wafat lalu inti sudah berwudu, inti suci, dosa inti sudah dirontokkan wasilah wudu, inti ketemu Allah dalam keadaan betul-betul Idul Fitri, inti kembali disucikan. Jadi itu pas wudu panjang. Yang kedua warka rokaatain, ya dirikan sholat 2 rakaat, dalilnya yang tadi. Yang ketiga adalah wasni Allah azza wajalla, dalilnya walillahi asmaul husna. Ya, ada 99 nama Allah, satu saja ya Hayyu ya Qayyum kita sebut. Dalam hadis kan illa atahu, iya pasti diterima. Kalau orang dalam doanya nyebut ya Hayyu ya Qayyum pasti diterima. Itu baru satu, gimana 99? Betul enggak? Kemudian yang keempat adalah wasalli ala nabiyil mustafa, ya, salawat kepada Nabi. Dan doa yang tadi saya baca itu adalah doa salah seorang sahabat Nabi kena penyakit buta. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasul sembuhkan mataku. Ditawarkan oleh Nabi, mau aku sembuhkan atau kamu mau bersabar dengan kebutaanmu? Aku mau disembuhkan ya Rasul. Nabi ajarkan bertawasul dengan kemuliaan namanya. Nabi suruh dia baca doa ini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, yang nyuruh ngomong ya Muhammad tuh Nabi. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika fayaqdi li hajati. Sebutkan hajat, lalu orang tadi disembuhkan oleh Allah dari buta. Jadi ini bisa digunakan untuk orang sakit mata. Saya sering praktikkan itu, ada jamaah sakit mata, bacakan ini di ayat sudah minum sembuh, subhanallah. Ya di Medan kejadiannya ada saksinya tuh Haji Juanda. Nanti tanya Haji Juanda yang di bintang 3 tanya. Masya Allah, Haji Juanda tanya, kita lagi tabligh akbar di Medan, Haji Juanda tuh panitianya. Lalu kita jual acuan, kita ajak zikir, saya bacakan itu. Tiba-tiba ada ibu-ibu teriak histeris, Habib sampai heboh. Ternyata ibu ini rabun, kata dia beli ajwa ikut zikir yang tadi, dia siram, bisa melihat. Tanya Haji Juanda, heboh itu di Medan. Setelah kejadian itu ajwa kenceng kayak apa itu, harus luar biasa. Kenapa? Wasilah doa tadi, ya. Jadi ini saat hari ijazah aja stuk mobil itu yang sudah disediakan. Sampai sekarang kalau saya dakwah saya baca zikir itu di akhir. Jadi jangan makin banyak kita cari perangko-perangko bertawasul dengan tempat yang mulia, bertawasul. Ada beberapa hal kita diajarkan untuk bertabaruk. Bukan hanya kepada orang yang mulia, bukan hanya kepada tempat yang mulia, kepada binatang yang pernah dimiliki orang mulia pun boleh. Ada dalam hadis sahih ya disebutkan Nabi selesai perang itu pernah menyuruh sahabat mencari air, bikin kelompok. Ayo kelompok bikin cari air, ada yang nyari air ke sana, ada yang nyari air ke sini. Tiba-tiba ada kelompok pertama sudah menemukan air, langsung dibikin air itu jadi adonan roti. Lalu diberikan roti kepada Nabi. Nabi nggak bisa dibohongi, punya sinyal dong. Ini yang baik, ini yang buruk, Nabi punya sinyal. Begitu Nabi mau makan, ternyata Nabi tahu. Nabi nggak mau, Nabi suruh sahabat buang roti ini kasihkan ke unta. Sahabat itu heran, ya Rasul, kenapa dikasihkan ke unta? Air yang kamu ambil ngadon roti ini itu dari sumur yang di sana, itu pernah disinggahi orang kafir, orang zalim, orang munafik. Nah, ambil air yang di sudut sana, kata Nabi. Itu sumur itu airnya pernah diminum oleh untanya Nabi Soleh. Untanya Nabi Soleh, bukan nabinya, untanya yang minum. Disuruh Nabi ngambil air itu. Ini kan makna pesan bahwa boleh ngambil tabaruk. Jangankan kepada manusia yang lebih mulia dari makhluk lain, kepada binatang. Tapi binatang ini adalah milik orang yang soleh. Bayangkan. Jadi ini menjadi dalil. Itu yang kalau ditanya kenapa kita ngambil air bekas minum habaib, rebutan, ini dalilnya. Nah, ini hadis sahih cara membantah hadis. Bertabaruk kepada benda-benda suci itu dibolehkan. Tadi pagi saya dengan Abu Bakar di Raudhah. Abu Bakar dengar ya? Ada orang yang mengusap besi Nabi. Lalu petugas bilang, "Ish hada anta? Hada hadid, ma yanfa. Hada hadid ma yanfa." Kata, ini cuma besi, enggak ada manfaat.
Man. Di dalam kitab, lupa kitabnya, Itu yang ngomong kayak gitu sama Wahabi itu. penjaga yang makam tadi. Oh. Ana lupa kitabnya. Tar Wafaul Wafa atau Al-Minahul Makkiyah fi Syarhil Hamziyah, antara kitab dua itu. Di situ ada cerita. Dulu salah seorang sahabat Nabi, dia mencium batu nisan. Saya mau tanya, apa bedanya batu nisan dengan besi? Sama aja kan? Sama-sama jamadat, benda mati. Betul kan? Dia ciumlah batu nisan kubur Nabi. Sahabat ini namanya Ayub Al-Ansari yang jasadnya dimakamkan di Istanbul. Begitu dia lagi nyium batu nisan, datang sahabat lain namanya Marwan. Cangkeng apa namanya ini? Dari belakang, diapain tuh? Di belakang dipegang begini dari belakang. Marwan membentak, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Dia nggak tahu yang dia bentak ini adalah Ayub Al-Ansari. Ayub ini di atas dia, istilahnya statusnya sahabat yang hebat. Kata Ayub, jawabannya apa? Ji'tu li Rasulullah wala ji'tu li hadzal hajar. Ji'tu li Rasulullah wala atil hajar. Nah, ini jawabannya. Ji'tu li Rasulillah wala atil hajar. Aku datang ke sini karena Rasulullah, bukan karena batu ini. Cuma batu ini aku cium karena dia menyambung ke dasar. No. Jadi kalau antum nyentuh besi itu, besi ini bukan, tapi besi ini nempel ke lantai itu nyambung ke tanah itu adalah jasa Rasulullah. Jadi muta'alliq gitu. Iya. Betul kan? Kullu ma yata'allaq li sahibil barakah fa huwa barakah. Apa aja? Semuanya. Hatta rambut Nabi itu karena nempel di badan Nabi jadi berkah. Makanya kenapa Khalid bin Walid ngotot sampai siap mengorbankan nyawanya ketika kehilangan topinya. Dan yang membagikan rambut itu Rasulullah loh. Dalam salah satu haji, Rasulullah yang motong bagiin rambutnya. Kalau Rasulullah nggak benar, berarti Rasul ngajarin syirik dong, percaya pada benda. Kalau Rasulullah yang nggak bagiin. Makanya Khalid ditaruhnya di pecinya. Di kitab apa itu? Nggak pernah kalah. Jangan lupa kitabnya. Nanti ada catatan. Nggak pernah kalah dalam satu peperangan apapun Khalid selama dia pakai tabarruk kepada rambutnya Nabi. Nggak pernah kalah. Silakan cek dalam sejarah Khalid itu pernah nggak kalah dalam perang? Nggak pernah. Kemudian nggak pernah Khalid itu bisa dibunuh dalam kondisi perang. Wafatnya Khalid itu bukan pada saat perang, sakit. Kenapa Khalid tidak bisa dibunuh dalam kondisi perang? Kenapa? Satu, alasannya karena dapat gelar dari Rasulullah. Saiful, pedangnya Al. Yang kedua karena dia setiap perang dia bawa jimatnya rambut. Yu'athir. Kalau seandainya Khalid terbunuh di medan perang, maka Nabi salah ngasih gelar sama orang. Khalid terbunuh nih, berarti pedang Allah patah. Kalau pedang Allah patah, bukan Khalid saja yang jadi nista, bukan hanya Rasulullah hina, tapi Allah jadi hina. Pedang Allah patah. Jadi menunjukkan bahwa pedang Allah itu nggak akan pernah bisa dipatahkan. Khalid nggak pernah bisa dibunuh oleh lawan dalam kondisi perang. Wafatnya sakit. Jadi Rasulullah nggak pernah salah ngasih gelar Al-Faruq buat Umar. Bisa membedakan. Akhirnya betul-betul Umar dibedakan dengan sahabat lain. Kalau nggak dibedakan, nggak terpilih mendampingi jasad Nabi hidup dan mati. Ya. Dan sampai kiamat orang mengucapkan salam kepada. Kemudian Siddiq nggak salah, betul? Nah, termasuklah. Nah, bukan karena besi, bukan karena batunya, tapi karena yang berhubungan dengan. Ada kitab Abdullah Haddad, ada kitabnya. Ada kitabnya, semua yang menyambung batu, besi, lisan, tanah yang nyambung kepada sesuatu yang berkah itu ikut berkah. Ada kitabnya di rumah. Ada kitabnya. Ada baca satu halaman. Waduh, ini dalil nih. Berarti kita berhubungan dengan semuanya. Hatta masjidnya misalnya nyambung di situ. Nyambung kan nyambung semua. Begitu. Dulu Pak Rahmat, ini akan jadi bahasan. Dulu anak waktu tahun 2010
ada jamaah yang iseng nanya, ini kayaknya orang-orang yang kritis ya. Habib, mana yang lebih mulia? Rumah Allah atau kamar Nabi? Oh. Iya. Ini orang yang pada semacam apa itu? Ini dia tanyanya aneh-aneh semua. Dari Mekah kita bawa ke Madinah. Kita ajak ziarah. Ini hujrahnya Rasulullah. Kamarnya Rasulullah. Apa jawaban pertanyaan? Mana yang lebih mulia? Masjid apa? Ka'bah, rumah Allah atau kamar Nabi? Oh, itu Pak Rahmat depan orang yang ditanya. Tapi subhanallah kadang-kadang yang begini jadi ilmu buat kita. Padahal kan anak bilang jawab nggak malu anak bilang. Saya la adri, anak nggak tahu. Masa Habib nggak belajar nggak tahu? Saya nggak tahu. Tapi insya Allah pertanyaan inti ini akan motivasi buat anak untuk mencari tahu. Karena bagi anak nggak rugi anak bilang nggak tahu. Nisful ilm itu kan ente bilang nggak adri, itu bisa jadi separuh ilmu buat ente. Daripada ngasih tahu ternyata salah. Di antara nisful ilm itu satu, Ngaco akhirnya bebe. ente bertanya. Nah. Yang kedua ente bilang nggak tahu pun jadi nisful ilm. Dari mana nisful ilmnya? Ente bilang nggak tahu nih, ente nanya mana? Habib Ahmad tahu nggak? Anak nggak tahu. Begitu anak bilang nggak tahu, pulang anak akan buka buku. Anak akan cari tahu. Jadi nisful ilm nggak? Nisful ilm. Kata Syekh itu. Saya cari bukunya, saya beli bukunya. Cuma masalahnya orang kita ini kadang-kadang ya kalau punya buku sohib nih minjem alamat wassalam. Makanya pustaka anak sekarang anak ketatin. Inti mau baca ke rumah, fotokopi atau anak fotokopi ini, atau anak beli ini dulu. Hilang terus. Ya. Jadi soal ya. Terus saya menemukan kitabnya. Nanti ente beli kitab, judulnya Bada'iul Fawaid. Bada'iul Fawaid itu karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ibn Qayyim bukunya bagus-bagus. Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Karena kalau baca kitab ada stobiluin. Nanti kalau ke rumah lihat pustakaan itu kalau sudah stobilu sudah ketik bukunya. Stobilu Penting. Nah, kalau betul-betul penting jadi bahan, anak catat di note handphone. Sayangnya handphone anak yang satu itu lagi gegar otak. Itu note semua tuh. Ya. Dalam kitab ini, karangan ini, halaman ini, jilid ini itu anak catat tuh. Termasuk ibarohnya gitu. Itu Arabnya juga catat. Itu penting kalau betul-betul urgent. Penting. Kenapa? Karena akan anak pakai untuk dakwah. Nah, jadi antum nggak selamanya harus bawa kitab. Itu bukan note aja. Kalau antum nggak catat ulang di note, antum cuma baca, antum cuma dapat satu kali kesempatan mutolaah. Ketika antum catat itu beda nyatet. Nyatet itu membuat ingatan lebih panjang. Nah, catatlah itu. Kata kadang tua juga tetap Ketemu jawabannya, masya Allah ketemu jawabannya. Apa Bib? Abdul Jadi ada salah satu gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir ini punya guru, salah satunya adalah dikenal Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ini adalah seorang ulama Ahlus Sunnah bermadzhab Hambali. Dia lahir tahun 431 loh. Bayangin, 431. Siapa gurunya? Asyirazi, At-Tamimi, orang-orang hebat semua. Nah, dia ini gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai karyanya banyak. Salah satu karyanya yang fenomenal dan tidak akan pernah ada yang bisa menandingi karyanya. Apa? Dari segi jilidnya. Sampai Al-Imam Az-Zahabi menceritakan, saya nggak pernah menemukan ada satu ulama zaman sekarang mungkin sampai hari kiamat itu bisa mengarang kitab judulnya Al-Funun. Antum tahu berapa jilid? 800 jilid. Tidak ada satu ulama pun di zaman ini sebelumnya, bahkan mungkin sampai hari kiamat, yang dia mengarang satu kitab judulnya 800 jilid. Isi kitab itu ada tafsirnya, ada nahwunya, ada balaghahnya, ada fikihnya. Al-Funun ya. Namanya Al-Funun, atau beli kitab Al-Funun. 800 jilid. Allah. Karya siapa? Suruh beli 800 jilid. Karya siapa? Ibn Aqil. Nah, Ibn Aqil ini pernah ditanya seseorang tentang itu. Sa'alani sa'ilun, kata Ibn Aqil. Ayyuma afdal? Hujratun Nabi sallallahu alaihi wasallam awil Ka'bah? Mana yang lebih afdal? Rumah Allah atau kamar
Rasulullah. Kita akan jawab setelah itu. Allah Kita kari. penasaran. Astagfirullah. Parah banget. Air bawah.